Membicarakan penguasa pantai selatan, pasti tak asing dengan sosok Nyi Roro Kidul. Namun bagaimana dengan pantai utara? Mitosnya, perairan di atas Pulau Jawa ini juga dijaga oleh seorang sosok legendaris bernama Dewi Lanjar. Penduduk pesisir pantai Pekalongan pun sudah sangat kenal dengan kisah seputar peran dan kekuatannya. Bahkan ada juga yang mempercayainya sebagai pemberi pesugihan. Ratu Laut Utara adalah sosok legenda penguasa Laut Utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, nama Ratu Laut Utara yang sebenarnya adalah Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang bercerai dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan kental terhadap sosok Dewi Lanjar. Misalnya, jika ada anak hilang saat bermain di pantai, masyarakat percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Konon, letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan sebelah Sungai Slamaran. Asal-usul. Pada zaman dahulu, di Pekalongan hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Rara Kuning. Ia telah menjadi janda di usia yang sangat muda karena suaminya meninggal beberapa waktu setelah pernikahan mereka. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Karena hal tersebut, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya agar tidak terus-menerus dirundung duka. Setibanya di Sungai Opak, ia bertemu Raja Mataram Panembahan Senopati bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa mengapung di atas air sungai. Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya dan berkata tidak akan menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu merasa kasihan, kemudian menasehatinya agar bertapa di pantai selatan menghadap Ratu Kidul. Selanjutnya, mereka berpisah. Panembahan Senopati beserta patihnya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak, sedangkan Dewi Lanjar menuju pantai selatan. Ia bertapa dengan tekun, kemudian moksa, dan bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar memohon menjadi anak buah Kanjeng Ratu Kidul, dan Ratu Kidul tidak keberatan. Suatu hari, Dewi Lanjar bersama pasukan jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren. Namun Raden Bahu tidak terpengaruh semua godaan Dewi Lanjar dan pasukan jinnya. Karena tidak berhasil menunaikan tugas, Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan, tetapi memohon izin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Hal tersebut disetujui oleh Raden Bahu maupun oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Pesugihan. Sejarah pesugihan Dewi Lanjar ternyata tak terlepas dari peran Nyi Roro Kidul. Pasalnya, Nyi Roro Kidul merupakan dalang di balik kekuasaan Dewi Lanjar di pantai utara. Selain itu, Nyi Roro Kidul pula yang membuat Dewi Lanjar berubah menjadi makhluk gaib. Karena sebelumnya, Dewi Lanjar hanyalah manusia biasa yang tinggal di pesisir pantai. Lantas bagaimana bisa seorang manusia berubah menjadi makhluk gaib seperti Nyi Roro Kidul? Menurut seorang anak indigo bernama Bangjo, Dewi Lanjar sejatinya merupakan seorang wanita biasa. Ia lahir dan tumbuh di pesisir pantai Pekalongan, Jawa Tengah. Konon, bagi orang yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib atau supranatural, akan bisa melihat kerajaan gaib yang sangat megah di pantai Slamaran. Selain itu, ada juga jembatan yang menghubungkan bangunan satu dengan yang lainnya di dalam istana. Berdasarkan mitos yang beredar, jembatan itu dibuat dari tumbal manusia yang meminta pesugihan kepada Dewi Lanjar. Sedangkan kerajaan yang megah itu dipercaya merupakan istana Dewi Lanjar.
Hingga saat ini orang yang mencari kekayaan dengan melakukan pesugihan dipercaya selalu mengunjungi Pantai Slamaran. Tetapi hanya warga dari luar Pekalongan yang bisa mengajukan pesugihan di pantai ini. Menurut kepercayaan setempat, warga Pekalongan tidak dapat meminta pesugihan karena masih satu keturunan dengan Dewi Lanjar. Hubungan Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul. Setelah mendapat wangsit dari pemimpin Mataram, Dewi Lanjar menjalankan pertapaan di pantai selatan. Dalam moksanya, ia meminta untuk menjadi pasukan Ratu Kidul. Sang penguasa Laut Selatan pun menyetujuinya. Pada satu waktu, Ratu Kidul memerintahkan Dewi Lanjar bersama pasukan jinnya untuk menghalau Raden Bahu. Tujuannya menghalangi Raden Bahu membuka hutan di Gambiren. Namun upaya Dewi Lanjar dan pasukan jinnya berbuah pahit. Raden Bahu sama sekali tidak tergoda, yang artinya kegagalan bagi Dewi Lanjar dan pasukannya. Sayangnya, ia tidak berhasil menuntaskan tugasnya. Lalu Dewi Lanjar memutuskan tidak kembali ke pantai selatan. Ia meminta Raden Bahu agar bisa bertempat tinggal di Pekalongan. Baik Raden Bahu maupun Ratu Kidul pun menyetujuinya. Dewi Lanjar pun menetap dan populer sebagai penguasa Laut Utara, tepatnya di sebelah utara kawasan Pekalongan. Versi lain menyebutkan bahwa Dewi Lanjar sebenarnya adalah Rantam Sari, yang merupakan istri Raden Bahu. Jika ditarik garis keturunan, ia adalah Nawangsi, adik dari Nawang Wulan, yang juga Ratu Kidul di pantai selatan. Mitos dan kepercayaan. Bagi masyarakat Pekalongan, kisah tentang Dewi Lanjar menjadi warisan budaya yang terus dijaga kelestariannya. Dewi Lanjar dipercaya sebagai sosok dengan kekuatan untuk menjaga kehidupan mikrokosmos dan makrokosmos. Bukan hanya itu, sosok Dewi Lanjar pun diyakini memiliki sejarah panjang. Dalam kepercayaan masyarakat Islam, Dewi Lanjar bahkan mendapat gelar hajah. Keberadaan Dewi Lanjar dipercaya mendatangkan berkah. Tidak sedikit masyarakat yang datang ke pantai untuk ngalap berkah. Disebutkan bahwa istana Dewi Lanjar sangatlah megah dan bangunan terpisah. Masing-masing bangunan terhubung dengan jembatan dari manusia yang diikat. Konon manusia tersebut adalah mereka yang mengikat janji pesugihan dengan sang penguasa pantai utara. Disclaimer, artikel ini diangkat dari mitos dan cerita rakyat yang berkembang. Selalu langitkan harapan Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Penguasa alam semesta.